Sebelum diterima ini aku udah di reject 4 kali. Jadi ini kali keempat, sorry, tiga kali reject, kali keempat baru lolos. Wes terang nang, aku hidupin ini Word. Yo. Ayo, Kantor kosong. kosong. 8 soalnya, 30. Oke, yuk, thank you dulu ya Bu Oke, ya. ya. Makasih banget lo udah meluangkan waktu. Sama-sama Kan nang, kamu it's my pleasure. kamu kan sibuk juga kan, banyak kerja juga gitu. Bro, ya kenalan dulu Ya, lah mungkin. ya. Halo teman-teman Danang. Perkenalkan, nama saya Florence Elfriedi Sintawa Silalahi. Sekarang berkarir sebagai peneliti di Badan Informasi Geospasial. Dulu S1 menempuh teknik geomatika atau geodesi lah kalau kita tahu, geomatika di ITS. 2008, lulus 2012. Kemudian sempat berkarir di luar geodesi selama 14,5 bulan. Jadi ya 1 bulan lebih, hampir 3 bulan, 1 tahun lebih dari 1 tahun 3 bulan lah. Sempat diekspor impor untuk kontainer liner namanya COSCO, perusahaan China. Itu gara-gara waktu itu moratorium PNS. Jadi memang waktu dari kuliah aku memang ya kayak Danang lah, passionate about writing. Jadi memang suka nulis. Aku dapetin beasiswa, maksudnya selama di kampus dapat beasiswa supaya bisa survive lah, karena kan ya aku anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi kayak ada beban moral juga, walaupun orang tua aku cukup mampu, tapi karena aku dengan adikku rapat, dan kita akan kuliah semua, jadi aku memang mencoba lah mencari uang lebih dari menang lomba karya tulis, kemudian gara-gara itu ngajuin beasiswa di kampus. Ya, selain IPK ya. Terus habis itu menunggu sekitar 15 bulan tadi, hampir 15 bulan, baru rekrutmen open untuk kementerian lembaga. Waktu itu angkatan aku sama angkatan Danang lah, angkatan kita tuh kena moratorium, jadi agak nunggu dulu baru bukaan CPNS. Kemudian ya kita bukan pertama 2013 untuk rekrutmen 2014, gitu hanya lulus bareng Danang tapi di peneliti IGD, di BIG aku peneliti IIG, Infrastruktur Informasi Geospasial. Kemudian ya di awal juga nggak langsung jadi peneliti, sekitar 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ya Nang ya, di analisis standar dulu di Pusat Standarisasi dan Kelembagaan IG, baru habis itu disatukan di Pusat Penelitian Promosi Kerjasama tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016. Lalu 2017 berkesempatan lanjutin sekolah di Western Michigan University, ngambil jurusannya Geological and Environmental Studies. Jadi agak keluar dikit dari IG, mencoba mencari kesamaannya dengan pemetaan bencana, jadi membuat tulisan landslide waktu itu. Tahun pertama kuliah, jadi Danang sama Farul juga nanya itu enak kapan ya start menulis gitu kan ya, waktu S2 gitu. Ya jujur aku tahun pertama langsung udah ancang-ancang menulis, karena tahun kedua tuh malah tidak mungkin, karena banyak sekali mata kuliah waktu kan S1 aku waktu tahun pertama aku banyak mengulang materi S1 karena aku nggak punya background geologi, jadi harus beberapa kayak seismik, kayak geofisik sama geologi itu harus diambil. Nah, jadi tahun kedua itu malah lebih rumit karena hanya fokus ke pelajaran S2 dan juga penelitian. Jadi memang dari tahun pertama udah ancang-ancang kayak gitu sih. Jadi kemudian lulus 2019 dan akhirnya kembali di BIG. Lebih ditanya beasiswa S2-nya ya? Beasiswa S2-nya aku Kemenristek Dikti Nang. Jadi namanya itu Riset Pro. Untuk khusus waktu itu Ristek Dikti itu kayak ada dana pinjaman luar negeri dari World Bank. Dia itu dari tahun berapa ya? 2016 atau 2017 gitu Nang. Nah dan salah 2013 kalau nggak salah ya. Dia itu kayak 4 tahun diperpanjang. Nah kebetulan ya sekali lagi aku bilang ini aku berjodoh. Waktu aku lagi dinas gitu kan, dinas waktu di Sulawesi, waktu pengujian SNI multi beam waktu itu nggak salah. Jadi ada open Kemenristek Dikti. Nah aku nggak di tempat, jadi aku nggak bisa submit. Katanya nggak bisa, harus yang submit hari itu baru bisa keterima beasiswa. Oh ya udah, berarti nggak jodoh. Aku mikirnya kemarin aku mau ngelamar KGSP, Korean Government Scholarship kan. Ya udah aku mau les, kayaknya memang nggak jodoh. Pas pulang, jarak kayak 2 minggu, 3 minggu gitu Nang, ada open, kamu juga ikut kan? Katanya ini yang non pelamar beasiswa Kemenristek Dikti Riset Pro, boleh kalau mau ikut tes TOEFL sama IELTS dibiayain. Terus aku mikir, oh iya ya, tes IELTS kan mahal ya. Kalau dirupiahkan kan bisa 2, sekian sampai 2,8 tergantung kurs USD kan. Aku bilang, oh yaudah, aku ikut lah, gratis gini. Mereka juga membantu mereka penyerapan juga kan. Yaudah aku tes.
dilala yang masuk gitu ya. Maksudnya nilainya masuk, kemudian disuruh kirim CV, dimasukin ke beberapa negara yang mereka ada kerjasama. Nah itu mereka yang mencariin kampus untuk kita. Jadi aku sama sekali nggak punya MOU, LOE nggak punya, Nang. Jadi di 2 negara waktu itu Korea sama US. Ya udah aku keterima di kampusku itu tadi, beasiswa riset Bro. Oke. Ya emang jodohnya di situ ya Bro ya. Tapi nggak dapat jodoh di sana, Nang. Lain lagi tuh. Oke, Bro, kan Sempet-sempetnya kita mau ngangkat ini nih pengalamannya kamu nih ya, apa dalam hal publikasi lah. Aku juga pengen juga belajar banyak dari kamu gitu loh, Bro. Nah, mungkin tapi sebelum ke situ pengen tahu dulu nih apa ya, mungkin tadi Flo udah cerita sekilas ya tentang gimana passionnya di bidang menulis, kemudian di bidang penelitian juga, tapi mungkin dulu proses waktu awal jadi peneliti itu gimana gitu di PIG? Pokoknya rekrutmen pertama 2013. Itu pemerintah mulai kayaknya mungkin pemerintah kita secara garis besar ya untuk semua fungsional itu mulai melihat bahwa memang perlu spesifik. Jadi nggak dibuka Pemkap ini, Pemprov ini, kementerian ini buka sebanyak-banyaknya sesuai tiap enggak. Kita benar-benar waktu itu melamar jabatan fungsionalnya. Jadi dengan sadar kita menentukan bahwa oh aku pengen di BIG dan peneliti gitu loh. Jadi masuk ke kementerian mana itu kita pilih sendiri. Jadi dengan sadar kita tahu bahwa kita akan bekerja itu. Jadi bagaimana prosesnya? Pertama itu ya ikut rekrutmen ya. Kalau dulu sih kita beruntung ya Nang karena masih S1. Kalau sekarang setelah Perkalipi tahun berapa gitu 2019 apa ya Nang ya? Itu mulai harus S2 teman-teman. Jadi teman-teman harus S2 dulu baru ikut CPNS dan itu harus lihat dulu jakfungnya jadi peneliti kayak gitu. Nah kalau mau teman-teman mikir Bavlo itu kok ini ya sekarang udah jarang ya buka penelitian di jakfung peneliti di BIG ataupun di instansi lain yang geospasial itu gimana ya, tetap nggak apa-apa bisa masuk gitu ya, misalnya ke KLHK ke mana-mana bisa masuk, cuman pindah jabatan fungsional nanti. Nah, pindah jabatan fungsional ini ya ikut aturan, mesti S2, kemudian angka dupaknya itu daftar angka kreditnya juga harus dipenuhi, kayak gitu. Ya, kalau dibilang bagaimana masuknya, ikut rekrutmen dulu. Sorry, Danang. Kemudian setelah rekrutmen, kita nulis kan, ada syarat-syaratnya, ikut diklat, baru diangkat jadi peneliti. Seperti itu, Nang. Ya, sekarang udah harus S2 ya kalau mau jadi peneliti ya. Iya, sekarang harus S2. Berarti dari 2014 kan ya mulainya? Betul. Itu pengalaman publikasinya apa aja Bro? Bisa diceritain? Kalau publikasi aku berguru sama Danang lah. Apaan? Itu teman-teman, Danang ini rajin. Itu sangat menulis tuh, maksudnya di semua lingkup tuh Danang tuh coba nulis, maksudnya mulai dari di websitenya BIG nulis, kemudian di blog nulis, terus di jurnal nulis, di proceeding nulis, proceeding yang chat, proceeding online. Kalau aku yang nanya. Kalau aku maksudnya jangan sampai paradigmanya kayak kalau yang jadi sharing tuh yang pasti lebih baik, enggak Nang, maksudnya mungkin ada sistem aku baik tapi enggak, maksudnya enggak semuanya lebih baik dari kamu. Jadi kalau aku sih dulu karena pernah parkir di pusat standar, jadi sempat sebenarnya agak galau tuh dalam artian aku kok mau meneliti tapi agak sulit ya secara bahan karena yang aku kerjakan dan juga kayak yang aku lebih jago gitu. Kalau ngelihat teman-teman tuh kayak waktu itu kayak tentang fotogrametri atau apapun gitu ya, tentang ekstraksi, masalah pengolahan citra dan sebagainya, kayak lebih menjual untuk ditulis gitu loh. Sedangkan aku di pusat standar kan, jadi kayak dan ngajak beberapa teman teknis tuh kayak responnya kurang feedbacknya kurang oke gitu. Jadi aku mikirnya ya udah coba nulis tentang standar tapi nggak berani ke yang tinggi-tinggi. Itu kenapa waktu sempat 2016 atau 2017 aku 1 tahun nggak ada publikasi. Kalau dibilang publikasi berapa, paling aku ada publikasi cetak ya yang tidak ada di Google Scholar. Jadi paling aku selama dari 2014 sampai sekarang 2021 itu hampir 7 tahun ya kita ya. 7 tahun jalan, 7 tahun setengah. Itu aku paling ya sekitar 10 apa 18 kayak gitu sebenarnya. Tidak begitu banyak lah dibanding Danang. Dan aku nggak yang pinter untuk mencoba mengubah dari bahasa yang saintifik ke bahasa yang bukan sosial sih, bahasa yang komunikatif kayak gitu Nang. Jadi untuk di websitenya BIG gitu aku nggak, memang susah ya bagi aku rumit gitu untuk bahasa yang sulit itu diterjemahkan jadi komunikatif. Aku lebih interest memang di saintifik. Kemudian pas sekolah, aku kayak men-challenge diriku seperti aku bilang tadi, aku kan suka challenge. Aku bilang kayak gini, oh aku
aku kan MA ya, jadi Master of Art in Earth Science waktu itu gelarnya. Jadi memang MA ini programnya dia enggak tesis. Jadi teman-teman aku enggak tesis, tapi aku dapat 2 mata kuliah, 3 SKS. Yang satu itu tentang Professional Internship Project. Jadi waktu itu aku milih di ESDM RI di Bandung, Badan Geologi, di PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, aku magang di sana. Sebenarnya bisa kemarin magang di US, cuman aku mikir, aduh aku mau belajar tapi kalau ngomong bahasa Inggris kayak nanti kurang maksimal gitu. Jadi aku udah pilih ke dalam negeri aja dan lebih mudah dapat datanya. Kemudian yang kedua itu aku professional project sama satu lagi independent research. Jadi kayak aku menulis research di US, datanya dari US, lokasi di US, tapi memang mungkin bobotnya tidak seperti sama tesis. Tapi karena aku ngambil 2 ini, internship professional project sama independent research, jadi 6 SKS aku membuat 2 publikasi selama aku S2. Jadi aku men-challenge diriku, jadi aku bilang, aku kan nggak tesis ya, jadi aku harus punya Q1 sebelum pas S2. Jadi memang aku mentarget diriku sebelum berangkat, aku peneliti, aku harus punya sesuatu yang menunjukkan kepakaranku sebelum aku lulus S2. Pas aku lulus S2, jadi aku harus punya sesuatu yang yang membuat aku ternyata bisa mencapai target setinggi ini, yang bisa ibaratnya gitu teman-teman, mimpi setinggi tingginya ya, kalau jatuh ya nggak sampai bottom banget, tapi ya paling nggak at least kita udah pernah coba. Jadi petulisan aku yang mungkin nggak sebanyak Danang, tapi aku maksudnya ya proceeding ada, kemudian ya jurnal nasional ada, sama Q1 kemarin Nang. Jadi sempat juga nulis COVID. Aku waktu submit Q1 ternyata pas ngelihat waktu itu habis 2020 ternyata dia turun jadi Q2 di 2020. Jadi Q1 aku ada 1 publikasi di Springer, kemudian di Q2 aku ada di Springer Nature. Dua-duanya maksudnya tentang satu COVID, tentang satu lagi tentang landslide, dan yang lain sih mostly tentang pemetaan batas sama Farul, kemudian ada tentang standar, gitu-gitu sih Nang tulisan aku. Oke, ya. Aku nggak menekankan ke kuantitas ya, tapi ke kualitas. Jadi Flo ini yang paling aku pengen belajar itu sebenarnya ya kan bagaimana kita ya berjuang itu ya, gimana kita menembus Q1 kan nggak gampang kan. Mungkin yang pertama dulu ya Flo, yang pas kuliah itu bisa diceritain lebih detail. Jadi di jurnal apa, terus kemudian tentang apa, dan prosesnya kayak gimana. Mungkin kalau ya hal-hal yang menarik misalnya mungkin gimana balas komennya reviewernya, atau mungkin pernah di reject atau gimana, mungkin bisa diceritain lebih detail. Siap. Jadi awal seperti pertama ya, jadi kalau melihat publikasi internasional itu selalu kita lihat mencoba membaca itu pasti yang mereka alasan satu novelty. Jadi kebaharuan itu kayak memang momok banget ini. Benar-benar kayak bagi kita novelty-nya udah oke, tapi ternyata bagi mereka enggak. Terus kedua tuh scoop. Ini scoop nih benar-benar juga nih. Kalau kita baca secara general di about now itu kayak kok tulisan kita bisa masuk ya. Ternyata tapi di editorial di reject, bisa juga ternyata jadi seperti itu. Kemudian awal aku juga nggak ngerti ya, ternyata publikasi internasional itu harus punya ORCID ID. ORCIDE ID. Nah itu researcher secara internasional itu mesti punya ID itu. Jadi harus buat itu juga. Setelah papernya jadi ada PR lagi untuk adaptasi ke sistemnya internasional research di dunia kayak gitu kan ya. Udah punya, kemudian jurnalnya dari Scopus nih, harus buat lagi ID Scopus ID gitu. Jadi banyak yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Jadi pertama kalau dibilang apa langkah pertama menulis itu satu adalah langkah pertama, itu PR pertama. Karena jujur ya, semua orang pengen publikasi. Semua orang pengen punya paper di jurnal yang well reputable kayak gitu kan. Ya, high reputable malah well known kayak gitu kan. Tapi yang pertama itu pada males adalah satu, membaca banyak. Jadi jujur aja kalau kita dulu di jurnal nasional atau di proceeding paling berapa belas daftar pustaka kan, 15, 10. Waduh, kalau di internasional aku kemarin pernah masukin 30, dibalikin katanya perlu membaca lebih banyak, pernah itu waktu itu di jurnal kampus 30 loh teman-teman, 32 inget banget aku. Terus habis itu pas di Springer landslide pertama aku tulisan aku di Q1 itu di namanya jurnalnya Geoscience Letter. Jadi awal kalau ngeliat kan Geoscience Letter kayak kok kayaknya nggak ilmiah ya, tapi nggak, ternyata memang namanya Geoscience Letter tapi dia Q1 dari Springer. Terus aku lihat topik scoop-nya. Sebelum diterima ini aku udah di reject 4 kali. Jadi ini kali keempat,
3 kali reject, kali keempat baru lolos. Nah, waktu itu pertama hal yang sulit dimulai adalah menulis. Menulis itu paling susah karena kita perlu banyak membaca ya. Jadi at least kalau pengalaman aku di internasional 50 daftar pustaka. Jadi menjelaskan kayak gini, landslide longsor itu degenerate atau faktor triggernya itu karena ini. Nah, itu kan kata kita dari setelah membaca banyak hal. Jadi untuk satu kata ini itu kalau bisa ada 3 atau 4 sitasi yang mendukung kata ini. Emang perlu banyak membaca, itu satu. Terus kedua, pas menulisnya itu kita kan harus ikut format. Kemudian kalau misalnya dia pakai latex ya kita harus install latex, kita harus penuhi. Jadi benar-benar step-stepnya itu hal yang pertama susah menulis adalah memulai. Dan itu harus punya eagerness di dalam diri kita. Jangan cepat white gitu loh, lebih cepat keluar. Udah ini mentok dikit kita keluar, alah ya udah wes aku ngerjain tugas kuliah, alah wes aku nonton drama Korea dulu wes semalas gitu kan. Enggak, jangan. Karena di detik kita memutuskan itu udah pasti ngaret lama. Padahal kan kita tahu kalau jurnal internasional itu enggak sebulan loh teman-teman publish, enggak 2 bulan, 3 bulan, enggak. Bisa 1 tahun, bisa 8 bulan gitu. Jadi ya kita bayangkan ketika kita memutuskan untuk mendelay itu sehari, maka kita akan kurang mundur 1 minggu atau mungkin mundur 2 minggu. Jadi ya putuskan ketika mulai itu, aku krusial waktu aku kalau aku ya pengalaman aku di 15 menit pertama. Kalau sebelum 15 menit pertama aku udah out, berarti aku udah sehari itu nggak akan bakal lanjut. Jadi gimana aku bertahan di 15 menit pertama itu aku paling ini. Jadi membaca sama mensarikan. Jadi kayak cara aku menulis itu kayak aku ngambil dari jurnal apa, aku baca, aku sarikan mana kata-kata untuk mendukung nanti di framework besar yang akan aku tulis. Itu yang pertama ya. Jadi mulai untuk jurnal internasional itu pertama adalah memulai menulisnya. Karena begitu banyak hal yang harus buat, ID-nya lah, latexnya kita harus menyesuaikan formatnya, kemudian membaca 50. Nah, setelah itu, ya pasti otomatis yang kedua kita masuk di pengolahan datanya. Jadi kita harus mengolah datanya sebaik mungkin, pixelnya gambar itu juga diperhatikan, di pixelnya harus memenuhi standar, kemudian apalagi lah, pokoknya pendeliverian message-nya itu juga harus diperhatikan dengan cara apa? Ketika kita mau masukin submit jurnal, kita lihat juga mesti baca at least 3 dari jurnal itu. Kalau aku sih at least 3. Kenapa? Kita mau melihat dengan topik yang sama, gimana sih cara orang yang mendeliver message dari papernya dia yang pernah keterima. Jadi aku sih, tipsku yang pertama itu sih. Jadi kita harus lihat cara dari editor atau juga cara penulis lain ketika dia bisa diterima di jurnal itu tuh tulisannya seperti apa sih yang bagus itu. Aku belajar itu juga. Kemudian ya setelah itu ya mulai penulisan full secara garis besar-besar, kemudian submit. Nah, submit ini menunggu tergantung. Jadi ada jurnal yang pengalaman aku 3 minggu baru respon. 3 minggu respon itu kamu diterima atau enggak. Diterima tuh dalam artian, oh kamu out of scope. Kalau out of scope berarti nggak masuk scope. Padahal ketika kita submit, kita udah ngelihat, kayaknya masuk deh. Temanya ini kok bisa out of scope. Pernah. Jadi 3 minggu langsung reject ada. Ada yang sebulan baru di reject. Nah, sebulan itu dia ternyata di editorial sudah memeriksa sampai ke novelty nang. Jadi ada editorial yang tim yang misalnya bagus gitu ya, di MDPI juga bisa bagus yang Q1 gitu. Dia akan lihat bahwa oh ini novelty-nya kurang, mohon maaf ya kita nggak terima. Bisa juga sudah sampai ke reason kedua. Jadi pertama reason kita ditolak itu bisa out of scope, kemudian kedua itu novelty-nya kurang. Kemudian yang ketiga, nah ini sudah masuk ke reviewer. Nah masuk ke reviewer nih. Nah di reviewer ini mostly yang udah aku alamin paling cepat 1,5 bulan. Nggak pernah kurang dari itu. 1,5 bulan itu bisa 6 sampai 7 minggu. Nah itu masuk ke reviewer, kemudian dikirim balik ke kita. Nah reviewer ini kan dia biasanya 2 atau 3. Dan itu blind review ya, kita nggak tahu siapa. Nah, pengalaman aku cara menjawabnya adalah kita jangan seperti, aku dulu kan tulis jurnal nasional ataupun di proceeding, aku tuh akan menjawab di template Word itu, Word-nya si paper. Tapi ternyata enggak. Jadi kalau di internasional tuh ada 2 option. Satu, kita bales di sistem mereka. Jadi kayak pengalaman di Springer Nature itu mereka punya sistem kita jawab submit di sana. Jadi apa pertanyaan kita di sana. Respon ke reviewer 1 atau reviewer 2. Terus yang kedua, kita buat lagi attachment baru untuk menjawab pertanyaan reviewer itu. Jadi tidak di manuskrip. Jadi kita jawab. Dan dibuatnya itu sangat rapi itu kita buat kayak gini. Jadi kayak kita walaupun nggak ada format dari mereka, kita buatnya rapi. Jadi kayak judul kita apa pertanyaan reviewer. Jadi reviewer 1 pertanyaan apa kita jawab. Nah, jawabnya itu juga enggak kayak ini menjelaskan gini enggak. Jadi kayak dia tanya apa, kemudian kita buat 2 kolom itu
revised version sama original. Jadi original kita apa, kemudian kita ganti apa. Dan biasanya sih kita harus gunakan kata-kata yang wise atau misalnya yang proper. Dan artinya kayak gini, yes, thank you for your feedback atau thanks for your correction. We will follow your advice as follow. Nah itu baru di tabel tadi. Jadi benar-benar kayak kita mencoba kayak membangun komunikasi yang baik dengan reviewer. Kita nggak kayak sok tahu, ini loh jawabanku, maksudku gini loh, kok kamu nggak ngerti kayak gitu, enggak. Jadi benar-benar kayak kita menjawab semua yang dia butuhkan dengan proper communication, dengan bahasa yang baik. Kemudian tadi ada original, versi pertama kita nulis dan versi kita perbaikin. Dan itu kita di line sekian, nomor sekian, saya sudah menjelaskan ini. Kalau misalnya kurang jelas, adding versionnya gini. Jadi belajar cara menjawab pun waktu reviewer feedback kita juga harus bahas itu. Kemudian kita submit nih. Setelah submit belum tentu itu langsung diterima. Ada lagi tahap kedua, second round review. Dia balik lagi ke kita. Nah, balik lagi ke kita nih bisa dua-duanya reviewer atau salah satu reviewer atau juga yang ketiga editor. Nah, editor ini melihat bahwa kita udah mencoba menjawab dan dari reviewer sudah oke, tapi dia melihat bahwa misalnya pixelnya atau misalnya nama gambarnya kurang apa atau grafik atau tabel kita kurang komunikatif atau misalnya ada yang pertanyaan, editor juga bisa nanya di second round gitu. Baru habis itu kita balas lagi, baru masuk ke editorial layouting, kemudian grammar masih dicek juga padahal udah masuk, kemudian baru proofread, baru publish kayak gitu pengalaman. Flo, yang mungkin yang spesifik yang tadi yang menjawab komentar reviewer ya, itu teknisnya kamu belajar dari orang lain yang udah pengalaman gitu atau memang tertulis di sistemnya mereka cara menjawabnya? Oh, jadi karena ya itu tadi tidak semua penolakan ya, not everything like kind of rejection itu membuat kita itu merasa harus rendah ya. Aku malah banyak belajar karena aku di reject. Jadi pas di reject nih di sistem pertama, oh caranya kayak gini ya, gitu loh. Kemudian masuk kedua sampai di editor, tapi editor belum masuk review. Tapi dia udah minta penjelasan. Oh ini caranya gini. Terus yang ketiga itu yang pakai sistem. Jadi gara-gara penolakan itu, aku malah banyak belajar. Nah, yang cara yang aku bilang tadi yang kedua dengan cara menambah attachment, membuat Word gitu kan di file Word khusus menjawab reviewer 1, reviewer 2 dengan cara yang original kemudian revise, pokoknya dengan proper communication itu ketika aku udah publikasi paper kedua yang di Q2. Nah, Q1 itu malah aku banyak belajar dari yang ngotot, kemudian kedua, oh harus komunikatif, tapi menjelaskan masih di manuskrip. Yang ketiga ini mulai gara-gara dia sistem, aku ngelihat, oh dia tuh sampai minta perbaikan di line sekian, itu dari ini jadi ini. Jadi kita sebutin line-nya, jadi kayak inline 89 sampai ini, dari referensi ini, maksudnya gini. Dan saya adding tentang ini. Nah, itu dari penolakan. Jadi semua itu aku nggak belajar secara langsung atau dari Google, ada yang ngajarin tentang itu, enggak sih, aku nggak nemuin itu. Malah karena dari ditolak, aku tuh banyak belajar. Jadi jangan takut teman-teman memulai menulis. Ditolak, why? Ya so what, ditolak gitu loh. Banyak orang yang nggak memulai karena sudah takut ditolak. Atau ditolak pertama langsung kayak, wes lah ya, turun ke dari internasional jurnal turun ke proceeding, atau dari proceeding malah ya misalnya jurnal nasional terus yang Q-nya Q3, Q4 kayak gitu. S3, S4 gitu. Jangan. Jadi ketika memang kamu tahu tulisan kamu tuh worth it kok di internasional, cuman nggak cocok scoop-nya, nggak cocok jurnalnya gitu ya. Atau kedua novelty-nya ya ditingkatin apa yang bisa ditingkatin. Kemudian ketiga ditolak ya maju aja terus ya, namanya nyoba. Oh, menurut aku selama kita nggak bayar ya, kita akan belajar sesuatu kok. Jadi ketika kita submit, kita kan belum bayar ke jurnal itu. Malah kita akan belajar satu, paling at least kita belajar berani untuk email. Karena kita kan email internasional gitu kan jarang kita PNS kan jarang. Tapi kalau kita email kita mulai pede mendeliver message, terus kemudian bahasa Inggris juga mulai upgrade gitu. Jadi selalu ada hal positif kok. Jadi kayak termasuk tadi gimana belajarnya, ya itu dari sistem itu. Akhirnya masuk gitu Ya, emang ini yang mau aku tekankan di obrolan kita sih, karena kan judulnya juga berkawan dengan penolakan. Oke, tuh masuk ke yang jurnal yang kedua loh, yang COVID. Gimana ceritanya? Sama mungkin dari sisi kegiatannya juga ya, kan kegiatannya kan juga ya hal yang istimewa lah. Jadi pas setelah balik sekolah, aku sempat kayak ditanyain ya, apa sih yang dipelajarin dulu di US gitu kan? Memang nggak presentasi di forum bidang kita di bidang penelitian, cuman
Waktu itu kabit kita sekarang Bu Ratna Sari Dewi kan nanya gitu kan, ataupun juga pernah kita waktu rencana untuk kegiatan 2020 dulu, terus dibilang Flo apa aja yang mau dibuat di big data gitu kan. Aku presentasi lah, aku pernah buat, aku pernah dapat mata kuliah dan aku dapat data yang waktu di US dari Esri itu kayak pemetaan kriminalitas, terus kemudian pemetaan daerah kemiskinan dan sebagainya. Waktu itu isu strategis. Karena ngelihat kayak aku banyak ngolah data di ArtPro, terus membuat sistem informasi geografis. Kemudian waktu ada COVID terjadi, BIG buat tim Satgas kan. Nah, tim Satgas ini ada yang tim komunikasi, ada tim juga yang perekaman data atau pelaporan atau tindak apa ya, kayak tindak kalau misalnya ada pegawai yang kena COVID itu apa yang harus ditindaklanjutin. Nah, kemudian ada tim yang penelitian atau data. Nah, penelitian tim data ini terdiri dari unit teknis, misalnya kayak dari PTRA, dari PPIT, bidang bencana, kemudian kita dari penelitian. Jadi kerjasama lah untuk gimana mengumpulkan data COVID ini. Nah, waktu itu Bu Dewi sebagai kabit berpikir jangan sampai kita peneliti ini endingnya itu pekerjaan kita adalah di data saja atau di visualisasi websitenya Badan Informasi Geospasial mendukung ini. Memang bagus macam mendukung itu pasti ya karena memang fungsi kita PPKS kan manajemen yang mendukung manajemen internal. Nah, Ibu Dewi itu bilang, kita bagaimana kita tulis? Oh, oke Bu, siap, kita tulis. Nah, kemudian kita nulis nih, pas nulis berpikiran, ada dana kok kita publikasi internasional, why not untuk coba ke Q1, Q2, kayak gitu kan. Apalagi ya setelah diterima di Q1 kemarin di Geoscience Letter, aku kayak, wah yuk kita nulis lagi gitu. Ya udah coba kan. Coba nulis. Banyak ketolak lebih banyak. Kalau kemarin itu 3 kali ditolak, kali keempat keterima. Kalau yang ini 5 kali ditolak, enggak, 6 kali ditolak, kali ke-7 baru diterima. Sempat memutuskan, sempat pada titik waktu ditolak keempat mau kelima itu sempat mikir kayaknya di international proceeding aja lah, yang penting Scopus gitu kan ya. Ada kan soalnya kalau proceeding ada juga yang Scopus kan, IOP atau apa. Terus ada juga teman-teman mikir kalau enggak di nasional aja Bro gitu kan. Cuman kayak dalam hati aku tuh kayak kita kan udah luar biasa ya nyoba nyiapin data, kemudian apa referensinya sampai 60 sekian waktu hampir 70, kayak sayang gitu ya. Terus akhirnya aku kayak ya aku doain, kemudian aku juga mikir kan cari option lain. Semakin banyak cari jurnal, namanya jurnal di Simago, kalau teman-teman tahu Simago JR itu jurnal, cari lagi mana yang skupnya sama. Terus akhirnya aku bilang ke diri aku, oke, ini ada 3 jurnal terakhir. Kalau memang enggak, mungkin ini arogansi aku sendiri untuk di internasional jurnal. Ya udah kita turun gitu kan. Aku udah kali keempat itu mau kelima, aku tambahin 3, jadi 7 kan. Kali ke-8 kalau enggak, memang berarti enggak jodoh gitu. Tapi aku tetap coba dulu gitu kan. Akhirnya coba, kelima masih ditolak, kali ke-6, ternyata keterima ya ini di apa BMC Health Service. Jadi BMC itu kayak apa publikasinya UK, dia itu dari Springer Nature. Jadi Springer ini merger sama Nature, namanya Springer Nature. Terus kita submit ke sana dan keterima. Jadi berapa lama prosesnya? Lumayan sih ya teman-teman, waktu itu 4 bulan, tapi kan total semua dari aku ditolak dari awal tuh hampir 1 tahun. Jadi 4 bulan jalan 5 bulan akhirnya baru dapet. Sebenarnya deg-degan juga dalam artian kayak gini, udah mau tutup tahun, waktu itu November ya, udah mau November. Wah, ini kalau enggak pindah tahun depan udah basi. Kan teman-teman kita tahu kalau kadang-kadang ada topik tertentu yang harus follow up-nya pada tahun itu juga. Kalau enggak kayak udah basi gitu loh, kayak udah aduh datanya juga udah out of date kayak dari April lalu, nggak ditambah lagi sampai akhir 2020, tambah kena novelty-nya kalau kita misalnya submit ke jurnal. Jadi ya waktu Q2 yang kedua itu, jadi selain dari project DIG, dari SK kepala, nentuin timnya, kemudian kita inisiatif sendiri dari kepala bidang, inisiatif, ayo teman-teman kita tulis, kemudian kita nulis bareng. Nah, nulis bareng itu ya ada 5 teman waktu itu ya, ada 4 teman dari bidang penelitian sama Bu Dewi, itu ada Nugroho, Fahrul, Nadia, terus aku, kita tulis, kemudian kita tulis, kita submit yang berapa kali itu sampai ya teman-teman udah kayak ya elah Flo masih semangat aja gitu. Tapi aku tetap coba, terus akhirnya keterima itu di BMC, kemudian ya kita bayar sampai publikasi, akhirnya November 2020 baru keterima gitu. Ceritain sedikit tuh kontennya. Oh, kontennya itu sebenarnya awal itu kita ada 4 topik yang mau kita tulis ya. Satu itu tentang service area, kemudian kedua itu tentang aku audit origin destination cost matrix, kemudian Inuk itu ada 2 dia mau nulis, satu itu tentang hotspot dan satu lagi tentang eclipse, tentang bagaimana melihat kecondongan dari statistik dari suatu event itu waktu itu kan kita dari COVID. Nah, tapi
sejalannya hasil perundingan teman-teman yang hotspot ini kita keluarin karena dibuat untuk paper lain, kemudian kita akan tambahkan metode lain. Nah, jadi 3 ini akhirnya di-combine jadi satu, service area, origin destination matrix sama Eclipse. Nah, jadi kita buat jadi satu paper tentang COVID, di mana kita itu mencoba mengumpulkan semua data, termasuk data jumlah dokter, jumlah terapis, jumlah radiografer, sama ruang tidur dan tempat tidur rumah sakit. Jadi kita kayak membuat kasus itu, kemana sih rumah sakit yang bisa dari jarak, waktu, dan juga kapasitas yang mendukung. Jadi selain dari service area, kita pakai origin destination matrix. Nah, kemudian gimana kalau sebenarnya secara internasional lebih bagusnya itu origin destination matrix itu menghubungkan titik origin pasien ke rumah sakit. Jadi bisa tahu pasien tuh destination kayak gitu. Cuman karena di Indonesia kita kesulitan data ini ya, XY-nya dari pasien. Jadi kita buatnya itu pakai titik tengah dari poligon. Nah, jadi kayak ada titik-titik sentroid kalau kita ngomongnya. Nah, jadi tapi pembuatan sentroid ini tidak bisa di semua kota. Jadi hanya kota terbangun. Kenapa? Kita anggapnya bahwa hampir semua wilayah itu distribusi populasinya dari permukiman itu sudah memadai. Misalnya kalau aku ambil karena aku dari Bengkulu ya, misalnya kasus di Bengkulu, itu kita nggak bisa pakai sentroid. Kenapa? Bisa aja sentroidnya tuh jatuh di suatu poligon, tengah-tengahnya danau, tengah-tengahnya hutan. Jadi kan kurang efektif gitu. Itu harus XY si pasien sebenarnya. Cuman karena di Jakarta waktu itu kasusnya, kemudian kita anggap bahwa ini kota yang sudah padat penduduk, sudah terbangun, kemudian memang distribusi kasusnya juga tinggi, jadi kita pakai sentroid, kemudian untuk menghubungin itu ke rumah sakit untuk melihat kesediaan rumah sakit. Jadi kita sampai bisa tahu bahwa ternyata jumlah kasus di Jakarta Barat itu sekian ratus, tapi yang cuma bisa mereka cover itu hanya sekian ratus gitu. Ada sisa sekian ratus yang dimana kita harus rekomendasikan di Jakarta Barat itu harus misalnya ada rumah sakit lain di sekitar sana yang punya supply ruangan sama tempat tidur dan dokter yang cukup baik. Jadi kita sampai ke paper itu, selain kita tahu merekomendasikan harus bangun rumah sakit, kita juga merekomendasikan rumah sakit yang ada. Atau kita minta pemerintah untuk bangun rumah sakit kayak gitu untuk implementasi itu. Nah, sedangkan yang untuk yang ketiga tadi, jadi service area sama origin destination matrix itu jadi satu, kemudian satu lagi yang INUK tadi, Eclipse. Jadi itu untuk melihat kecondongan dari kasus. Jadi kemana sih yang arah kasus ini kayaknya akan bertambah sehingga pemerintah harus mengketatkan PSBB di daerah tersebut. Seperti itu, kurang lebih. Jadi ini ya, intinya aplikasi GIS untuk bidang kesehatan gitu ya. Iya, betul. Dan ternyata, ada yang menarik nih, Tuan. Kan kita waktu kita nulis, kita fokus sama geospasial kan, otomatis kita jelasin buat sentroid itu apa, bagaimana pentingnya posisi pasien apa-apa. Ternyata reviewer internasional itu malah balik nanya, dan ini menarik ya aku belajar. Jadi dia nanya kayak gini, kok kamu pakai rumah sakit yang rujukan pemerintah doang, dari SK doang, dia tanya, kenapa nggak dari private? Kalau misalnya saya punya uang, saya pengen private gimana? Berarti kan penelitian kamu nih kurang, maksudnya ternyata tidak terlalu maksudnya terlalu tepat kayak gitu. Terus ya, syukurnya kita, kementerian kita kan punya beberapa perpres ya, bukan perpres lagi, Permenkes, Kementerian Kesehatan, terkait tentang definisi rumah sakit COVID. Jadi hanya rumah sakit yang punya fasilitas tertentu gini-gini, dan definisi pasien COVID, definisi penerima asuransi kesehatan. Sampai kenapa sih? Sampai dia nanya, emang apa jaminan Anda bahwa masyarakat akan memilih rumah sakit publik kayak gitu? Nah itu hal-hal yang non geospasial yang harus ternyata di-deliver, dan itu malah dapat nilai yang bobot yang tinggi gitu loh dari nilai reviewer. Jadi itu sih pengalaman aku. Jadi kita harus jelasin tuh definisi pasien COVID, kemudian definisi rumah sakit yang menangani COVID, kemudian kenapa sih masyarakat memilih publik, karena gratis tadi, sampai ke meninggal kan di Permenkes kan gratis, biaya ambulans, biaya sampai penguburan kayak gitu kan. Jadi ya aku jelasin itu dan ternyata pantas, berarti ini tepat gitu. Jadi tulisannya tepat gitu, seperti itu Geospasial kan sebenarnya GIS gitu ya, GIS kan sebenarnya ke tools ya. Jadi gimana supaya lebih bermakna itu kan ya kita harus bisa melengkapi dengan data-data yang bagus dan bisa menyampaikan dengan baik juga gitu. Betul. Mantap. Mungkin ini udah Danang lah. Kayak dulu balik ke yang tadi yang kisah tentang berbagai macam penolakan, terus perjuangan menembus jurnal Q1 gitu. Kalau dari Flo sendiri, pelajaran yang
bisa kita ambil dari apa yang udah lo lakukan tuh apa gitu? Oh, yang paling penting ya tadi ya, langkah pertama menulis paling berat adalah memulai. Jadi aku selalu membayangkan bahwa ketika aku menunda sesuatu itu akan efeknya penundaan itu nanti di tulisan aku. Maksudnya cukup waktu. Itu satu. Jadi ketika memulai harus punya eagerness ya teman-teman. Karena jangan sampai udah takut duluan, takut ditolak, takut nggak selesai, takut apa. Mulai aja gitu loh. Udah aku kalau nulis itu udah pasang teknik apa ibaratnya udah nggak dengar kiri kanan lah, kalau aku pengen ya aku kerjain kayak gitu. We don't need apa ya reason atau excuse lah, pokoknya kalau mau pengen mulai gitu, nggak usah melihat bahwa aduh nanti ini disitasi orang nggak ya ini ya. Oh ya, aku udah pengalaman menarik juga terkait sitasi ya. Aku ketika submit itu paper pertama aku yang di Q1 yang di landslide itu, aku mikir bahwa novelty-nya kurang, yang penting target pribadi adalah aku pengen publikasi di Q1 kayak gitu kan ya. At least sebelum aku misalnya, ya teman-teman kan aku cerita sama Danang kemarin ya, kalau nanti aku misalnya menikah, terus ternyata suamiku bilang, aduh kamu kok sibuk banget sih di peneliti, udah pindah Jakfung aja kayak gitu kan ya. Jadi aku at least di fungsional peneliti, aku satu kali dalam jejak langkahku di karir ini, aku pengen sesuatu yang tinggi yang aku capek gitu loh. Jadi kenapa aku men-challenge diriku yang Q1 itu. Jadi aku nggak ada motivasi lain sih teman-teman. Jadi pas aku udah submit, aku nggak mikir yang kayak, harus sesuatu karya yang besar, harus berimpact, berdaya guna, kemudian digunakan orang secara masif gitu. Enggak, aku nggak mikir itu. Jadi aku hanya fokus kepada kebutuhanku apa, kemudian aku pengen target tadi ya. Terus, dan itu mendukung maksudnya di BIG kan ya, tentang pemetaan. Jangan sampai lari dari institusi gitu. Kemudian ternyata ya teman-teman, setelah 1 tahun berjalan, ini udah hampir 1,5 di publikasi, aku nggak pernah ngira, ya ampun, aku udah dapat 14 citasi, Nang, dan 14 itu dari luar negeri, yang dari Indonesia tuh ada cuma 2, tapi dia lagi kuliah di Korea, jadi dia tuh kayak afiliasinya tuh sekolah dia di Korea, jadi di South Korea. Aku lihat tuh, oh my god, rasanya kayak, itu kayak, kalian tau nggak sih, kayak merasa bahwa itu kayak jerih payah yang paling nggak terbayar, yang membuat kalian tuh meluap-luap rasa bahagianya gitu. Aku awal nggak pernah ngikutin, Nang, maksudnya aku nggak yang pengen ditarget disitasi orang, enggak. Farul, teman aku nulis, teman kita juga, teman Danang juga, itu info, wah luar biasa sih Flo, disitasi gini-gini. Aku udah mati, ada sitasi ya? Baru ngecek, oh my god, iya disitasi. Disitasi orang Ethiopia, orang Uganda, orang Cina gitu. Jadi aku kayak, oh my god, ternyata berguna gitu loh. Dan itu kayak, cuman itu simple aja gitu. Aku nggak pernah yang kayak, pengen famous atau pengen digunain di BIG, diimplementasi, nggak pernah. Aku cuma pengen target pribadi aku kayak aku pengen sebagai penulis, sebagai peneliti, aku pernah nulis ya di Q1 kayak gitu. Udah satu aja. Jadi pas selama di peneliti, kemudian kalau misalnya aku nikah, kemudian suamiku bilang, udah lu sibuk banget peneliti, pindah. Aku ada kenang-kenangan satu. Aku udah pernah di jurnal terbaik kan. Soalnya kalau di peneliti kita ada jurnal terbaik tuh yang global reputed by global kayak gitu lah. Pokoknya reputasi global tinggi kayak gitu. Jadi aku kayak gitu, udah satu aja, tapi aku simple itu karena itu. Jadi teman-teman ketika memulai ingat, jangan sampai tertunda. Memulai itu yang paling susah. Kalau kita nunda, kita akan mundur sebulan atau seminggu, 2 minggu setelah itu. Kemudian yang kedua, banyak membaca. Nggak bisa nggak baca, memang benar kata Danang. Kalau mau nulis itu nggak bisa enggak, ya, dan target diri kamu sendiri, kalau 30 tuh masih kurang. Jadi kalau kamu baru baca 30 paper, masih kurang itu. 40 sampai 50. Terus habis itu yang ketiga, setelah bagaimana mendeliver komunikasi, menjawab reviewer, itu belajar sampai submission, diikutin aja, dijawab dengan baik, jangan sok tahu, jangan keras kepala, jangan ngotot jawabnya. Kemudian yang keempat tadi, udah terpublikasi, ya tetap mau belajar, karena bukan berarti kalau kita publikasinya udah di tinggi, jadinya kita berhenti belajar. Dan nanti kelima, ada bonusnya kalau misalnya disitasi orang lain. Gitu nah. Oke, mantap sekali. Aku dapat ini loh. Semangat ya, Nang. Dapat banyak hal. Ajak aku, Nang. Wah, aku yang banyak belajar dari kamu, Bro. Serius, Bro. Nanti ajakin tulis ya, Bro. Oke, Bro. Komandan. Ya. Makasih banget, yo. Ini udah meluangkan waktu buat ya ngobrol-ngobrol lah. Semoga sih terima kasih Profesor Danang. Aku manggil teman-teman, aku manggil Danang ini profesor loh, teman-teman. Saking kalau nulis mah Danang gitu ya. Danang tuh bisa membuat 2 tulisan gitu, 2, 3. Aku salut banget. Ya ini memang yang passionate nulis itu.
Ya, sama menularkan yang baik. ya semoga obrolan kita bisa, ya kalau ada yang lihat terus mungkin terinspirasi gitu ya, semoga bisa bermanfaat gitu ya, Bro. Oke, Bro, Amin. ya Makasih, makasih Nang. banyak buat waktunya ya. Oke, sukses Iya, selalu. sukses ya, Nang. Yo, Dadah, yo, teman-teman. pagi. Dah.